Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Olivia Diandra dengan NIM 632409114. Di sini saya akan menjelaskan anggaran perputaran piutang pada PT Astra Daihatsu Motor atau ADM pada produk Daihatsu Grand Max Pickup. Jadi di sini saya akan menghitung anggaran perputaran piutang pada PT Astra Daihatsu Motor atau ADM pada produk Daihatsu Grand Max Pickup. Untuk perputaran piutangnya, yang pertama kita mempunyai penjualan bersih sebesar 6.295.923.077.373 rupiah. Ini dihasilkan dari perhitungan harga pokok produksi, dari forecasting penjualan dan sebagainya macamnya. Lalu kita mencari piutang awal tahun. Di sini saya mendapatkan piutang awal tahun sebesar 1.500.000.000.000 rupiah. Lalu untuk piutang akhir tahunnya sebesar 598.641.26.000 rupiah. Untuk perputaran rata-rata piutangnya kita tambah awal tahun ini dengan akhir tahun lalu dibagi 2 dan menghasilkan angka 1.049.320.513 rupiah. Lalu untuk perputaran piutangnya dihasilkan dari penjualan bersih kita bagi dengan rata-rata piutang. Jadi kita temukan 6 yang dimana nanti piutangnya akan dibayar 2 kali dalam setahun atau 6 bulan sekali. Lalu untuk rata-rata pengumpulan piutangnya 360 hari kita bagi dengan 6, yaitu 60. Lalu kita ke saldo perhitungan ini. Kita mempunyai total penjualan dari perhitungan ini. Ini rencana yang sudah kita temukan, yang sudah kita hitung, dan harga jual juga yang sudah kita hitung di harga pokok produksi. Lalu untuk nilai penjualannya kita kalikan rencana penjualan dengan harga penjualan. Kita pindahkan angka yang tadi yang sudah kita hitung ke dalam sini. Lalu untuk perhitungannya, penjualan tunai sebesar 40% itu dikalikan. Jadi untuk perhitungannya 40% kita kali dengan total penjualan di setiap bulannya. Kita sudah menemukan angka 40%-nya itu. Lalu untuk penjualan kreditnya yaitu 60% kita kalikan dengan 60% kita kalikan dengan total penjualan setiap bulannya juga. Kita menemukan angka ini. Lalu untuk perhitungan ini, penerimaan piutang itu dihitung 2 bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan Januari kita hanya menghitung untuk M0-nya yaitu 50% pada bulan berjalan. Untuk perhitungannya yang M0 ini 50% kita kali dengan penjualan kredit. Kita menemukan angka 202.219.719.981 rupiah. Lalu perhitungan yang ini juga sama. Untuk yang 50% itu dia dikali dengan bulan yang sedang dihitung, seperti Januari kita hitung dengan Januari. Dan kita menemukan angkanya ini. Untuk bulan Januari sekian, untuk bulan Februari sekian, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lalu untuk yang M+1 yaitu perhitungan 1 bulan sebelum bulannya terhitung, seperti pada bulan Februari ini kita mengalikannya 35% kita kalikan dengan pada bulan Januari. Jadi 35% kita kali dengan 404 sekian dan menemukan angkanya 141.540.503.986 rupiah. Kita lakukan perhitungan yang sama pada bulan yang lain. Nah, ini kita temukan juga angkanya pada bulan yang lain seperti ini. Bulan Maret kita kalikan dengan angka di bulan Februari, April dengan kita kalikan persenan ke bulan Maret, Mei juga ke bulan April, Juni ke bulan Mei, Juli ke bulan Juni, Agustus ke bulan Juli, September ke bulan Agustus, Oktober ke bulan September, November ke bulan Oktober, dan Desember ke bulan November. Lalu selanjutnya ada penagihan N+2 atau 15% dikali dengan 2 bulan lalu. Untuk yang Februari ini sudah tidak kita hitung di bulan Maret dan dikalikan dengan persenan ke bulan Februari ya, 375 triliun miliar. 15% kita kali dengan 375 miliar. Kita menemukan angkanya 60.660.215.994. Lalu kita kalikan dengan bulan yang lain. Nah, ini untuk bulan Maret kita kalikan dengan bulan Januari, April dengan bulan Februari, Mei dengan bulan Maret, Juni dengan bulan April, Juli dengan bulan Mei, Agustus dengan bulan Juni, September dengan bulan Juli, Oktober dengan Agustus, November dengan September, Desember dengan Oktober. Lalu kita jumlahkan setiap bulannya. Lalu untuk perhitungan bulan Februari ini, total penerimaan piutang pada bulan Januari kita tambahkan dengan penjualan kredit pada bulan Februari, lalu kita kurangkan dengan total penerimaan piutang pada
bulan Februari. Kita menemukan angkanya, lalu kita hitung juga sama dengan bulan yang lainnya. Nah, seperti bulan Desember ini, pada total penerimaan piutang pada bulan November kita kita tambah dengan kredit pada bulan Desember, lalu kita kurangi dengan total penerimaan pada bulan Desember. Lalu ini kita totalkan. Untuk total penjualannya ini sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita hitung tadi ini. Lalu untuk total penjualan tunainya sebesar sekian. Lalu untuk ini kita kurangi dengan ini. Jadi untuk penjualan kreditnya itu sebesar 3.777.553.846.424 rupiah. Lalu ini juga kita samakan, kita hitung, kita totalkan juga. Nah, kita di sini akan menghitung piutang pada bulan Januari dan Februari. Karena di bulan Januari ini kita perhitungannya 2 bulan sebelumnya, karena di bulan-bulan sebelumnya tuh yang November sudah dihitung 50, 35 dan 15. Jadi di sini kita hitung 15% kita kali dengan kredit pada bulan November. Lalu untuk bulan Desembernya karena baru 50% yang sudah dihitung, kita kalikan dengan 35% atau di M+1-nya kan, karena di bulan Desember M+1-nya belum dihitung. Jadi 35% kita kali dengan piutang pada bulan Desember sebesar 395.691.255.100 rupiah. Nah, begitu dengan Februari, karena Februari hanya menghitung M+2-nya di bulan Desember, jadi kita hitung juga 15% kita kali dengan penjualan kredit pada bulan Desember. Kita menemukan hasilnya, lalu kita sum. Nah, untuk total 2027 ini harus sesuai dengan total kredit pada tahun 2026. Caranya bagaimana? Caranya kita sama dengan, lalu kita tambahkan total pada tahun 2026 ini, kita tambahkan dengan Januari dan Februari. Nah, untuk perhitungan saya, angkanya itu sudah sama, sebesar 3.777.553.846.424 rupiah. Sekian.